Jadi nanti kalau mau ditampilkan wajahnya boleh dinyalakan videonya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah ya. Memang suasananya masih belum seperti yang diharapkan ya, tapi kita berusaha semaksimal mungkin dan tetap menjaga kesehatan masing-masing ya. Baik adik-adik, mungkin kita langsung Ibu Bapak dan adik-adik sekalian, mohon izin mungkin saya akan share screen, ada PPT dan ada Menti nanti supaya nampaknya kita sudah lama ini tidak ketemu, main Menti sebentar. Oke, baik, mungkin pertama saya share screen ini dulu ya. Ya, jadi herzlich willkommen zurück ya, jadi kembali lagi. Sudah libur agak lama ya. Ya, ini persiapan menuju semester gasal ya. Kemudian nanti akan kita bicarakan tentang kepenasehatan dan juga tentang perkembangan kurikulum MBKM. Ya. Meskipun ternyata pertemuan tentang MBKM di universitas masih ditunda hari Rabu, tapi saya kira tidak apa-apa karena ada beberapa peraturan yang sudah keluar. Ya, misalkan ada yang perlu ditambahkan nanti hari Rabu mungkin ditambahkan via grup. Kemudian, ini sekarang kita coba dulu ya, main Menti ini, main dulu sebentar. Oke. Ya, silakan. Nah, adik-adik dan mungkin Ibu Bapak juga boleh silakan menti.com kodenya itu nanti silakan disampaikan di situ seberapa jauh ya. Itu memang angkanya 200 apa 300 ya itu ya. Itu semacam representasi kilometer gitu. Nah, nanti sejauh mana rata-rata yang hadir di sini, posisinya dari kampus ya. Boleh dicoba. Mati itu dem Augen Fem, dem Fern juga. Nggak ada nahnya itu. Silakan. Oh, itu ya. Ada 2, masih jaraknya cukup jauh ya, 293. Maksimalnya berapa ya? Saya lupa ininya. Setnya berapa kilometer? Maksimal 500. Oke. Ya, kalau sampai Jakarta 900-an ini. Iya, kadoan ya nanti. Nanti yang Jakarta mungkin milih yang maksimal aja ya, 500 gitu ya. Atau yang ada yang di Kalimantan kan juga ya tapi kayaknya di Surabaya. Baik, kita tunggu dulu sampai agak banyak ya. Oh, memang masih jauh-jauh dari Surabaya ini kayaknya. Nah, okay. Ya, semakin mendekat. Silakan yang Surabaya dan sekitarnya mengisi supaya tidak terlalu jauh di mata ya. Ya, kita tunggu mungkin sampai di atas 30. Bentar lagi.
Ya, oke. Nah, ini rata-rata segini ya, berarti jarak kita masih cukup jauh. Kalau sekitar 200 meter itu kemungkinan daerah mana ya, Madiun sana ya mungkin ya. 200 kilometer. Ya. Jadi meskipun ini ya, Dem Auge Fern Den Herzen ya. Jadi meskipun jauh di mata, kita masih tetap dekat di hati ya, semoga. Baik. Kemudian yang satu lagi semester depan kan sudah di depan mata itu, depan pintu, jadi depan mata apa yang coba itu. Oh, ini salah slide yang pertama tadi ini kayaknya. Kuliah offline. Nah, ini kemarin kan sempat direncanakan hybrid ya, tapi nampaknya situasi terakhir ini kan belum memungkinkan. Ya jangan terlalu desperate ya. Oke, luring ya, kuliah luring nanti kita lihat perkembangan COVID, karena di kampus juga kan harus patuh sama pemerintah. Oke, no skripsi just artikel ya, sama saja ya. Capek kuliah online, wah ini. Kalau kuliah offline ini juga ya capek juga, karena harus pindah-pindah ruang ke kampus pagi-pagi gitu. Oke, nah ini sudah mulai agak banyak, ini deg-degan, bingung. Ya, bismillah aja. Ya, oke. Baik, nawa itu ya. Oke, capek kuliah online. Nah, ini kan sudah hampir 2 tahun ya kita kuliah online ini. Nampaknya banyak yang sudah terbiasa gitu. Ngantuk ya, ngantuk. Oke. Ngantuk ini soalnya kuliahnya di kasur ini, makanya ngantuk. Baik, ya oke. Saya lanjutkan mungkin ini ya, terima kasih sudah. Dari sini kan kita bisa melihat yang aktif Betailis ya, jadi Anda semuanya sangat aktif. Jadi nampaknya kita perlu melanjutkan ke sesi ke PowerPoint yang berikutnya. Nanti kalau misalkan perlu ada penjelasan bisa dipotong di tengah-tengah ya, silakan. Oke, jadi kepenasehatan ya, awalnya sampai tanggal 13, tapi kemudian ada perpanjangan. Kemudian nanti ada mahasiswa baru, insya Allah sekitar 39 ya, di kelas Anda 2021 jumlahnya. Nah, awal perkuliahannya tanggal 23 Agustus, jadi pekan depan ya sudah mulai ya. Oke. Untuk itu kan kita perlu memprogram ya paling tidak. Kalau tentang kepenasehatan saya yakin Anda sering sekali berdiskusi, ngobrol-ngobrol dengan DPA. Nah, ini adik-adik perlu kita ketahui ya, memang sistemnya seperti ini di UNESA. Kenapa perlu diatur sedemikian rupa? Karena kan UNESA itu cukup besar. Ya, ada 73 prodi, oleh karena itu tidak semuanya berujung di jurusan ya. Jadi ada misalkan urusan UKT ya itu sebenarnya di BAKPK. Jadi ketika konfirmasi tentang UKT di sana. Oleh karena itu kalau misalkan ada pertanyaan ke jurusan tentunya seringkali diminta untuk konfirmasi ke BAKPK. Nah, ketika memang tidak bisa dipungkiri sekarang masih ada yang mengajukan penurunan, ada yang penundaan dan seterusnya.
oleh karena itu ada kemungkinan KRS-nya belum bisa masuk ya di Siakat ya. Nah, tetapi tanggal 23 itu kan kita tetap mulai kuliah. Oleh karena itu Anda silakan menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada, disampaikan ke DPA ya, paling tidak DPA-nya tahu begitu. Sehingga dan Anda jangan lupa mencatat dan mengingat-ingat. Nanti kalau misalkan sudah beres urusan UKT-nya lupa enggak program sampai akhir semester kan jadinya repot. Oke. Kemudian yang tentang kepenasehatan. Nah, ini adik-adik sekalian, Ibu Bapak, penasehatan itu tidak hanya KRS-an ya. Jadi KRS itu kan hanya salah satu bagian dari kepenasehatan. Nah, ketika kepenasehatan sudah selayaknya Anda menyampaikan bagaimana perkembangan kuliah Anda, misalkan ada kendala apa selama kuliah, kemudian kan Anda ada yang ikut TEP, bagaimana TEP-nya sudah terlampaui atau belum, ada kesulitan-kesulitan apa ketika TEP atau mungkin sudah JTDS. Kemudian ada lagi juga pengisian SIPENA, dan itu kalau misalkan SIPENA itu dicicil per semester akan lebih elok, karena kalau langsung geruduk di bagian akhir perkuliahan, bagian akhir studi, nanti yang Anda memaksa Ibu Bapak DPA-nya untuk melean gitu ya. Kan banyak yang harus divalidasi. Kemudian bisa juga yang Anda sampaikan di sana, misalkan, oh iya saya ada informasi tentang beasiswa, saya pengen misalkan semester depan dapat beasiswa itu. Nah, itu kan juga Anda bisa sampaikan ke DPA. Sehingga DPA bisa memberikan pandangan-pandangan kira-kira apa yang diperlukan supaya bisa mencapai hal itu. Dan itu semua tolong bisa dimasukkan ke materi ini penasehatan. Ya. Nah, paling tidak sebenarnya itu Anda perlu penasehatan ya, ngobrol sama DPA itu ya. Paling tidak ya 3 kali lah per semester, sehingga perkembangan akademik Anda terpantau. Ya. Baik, oke. Saya kira ini sudah tidak asing ya yang sistem ini. Baik, kemudian yang sekarang itu tentang kepenasehatan ya. Yang sekarang kita ke MPKM. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat dan sukses kepada 6 mahasiswa dan mahasiswi. Ada, maaf ya ini saya bacanya tidak urut mungkin, dari Mas Iqbal, Mbak Aziza, Mbak Agatha, Mbak Tia, Mbak Nazila, dan Mas Rafael, karena sekarang semester ini sudah berhasil mendapatkan posisi di kegiatan MPKM. Ya, nanti mungkin kita perlu sesi khusus untuk mewadahi teman-teman ini untuk bercerita tentang apa yang dilakukan selama melakukan kegiatan MPKM ya. Ada macam-macam karena ini ada magang, ada kampus mengajar, ada mikro kredensial, sama ada studi independen. Nah, itu juga yang akan kita bicarakan hari ini. Nah, adik-adik sekalian, ini yang terutama yang 2019 ke bawah ya, 2019, 2020 dan seterusnya ke bawah. Itu kan kita semua sudah menggunakan kurikulum MPKM. Nah, ada model yang dianut di UNESA itu adalah 512 atau 602. Apa itu? Nah, 512 itu artinya 5 semester di prodi ya. Kemudian satunya bisa 5 ini ya gambarnya, 1, 2, 3, 4, 5 ini ya, 5 di prodi, kemudian 1 terakhir nanti balik lagi ke prodi, duanya ini adalah bentuk kegiatan MPKM atau 602 ya. Jadi
6 semester, 5, 6 semester di prodi, dan 2-nya keluar. Gitu. Ya. Dengan saya ulangi, 512 itu adalah ini 1, 2, 3, 4, 5 itu di dalam prodi, satunya ini tuker antar prodi, di luar prodi maksud saya, tapi tetap di kampus. Ya. Kemudian yang 2 itu adalah kegiatan NPKM yang lainnya. Nah, nanti di bawah ini kita akan coba lihat lebih detail. Nah, untuk untuk kita di sastra Jerman, ya, dari 8 kegiatan MPKM itu ada 1 ya yang nampaknya tidak perlu kita ikuti, yaitu yang mengajar di sekolah. Ya, nah itu. Tetapi yang lainnya itu bisa diikuti. Nah, misalkan yang magang atau praktik kerja ini dikasih tanda merah itu wajib dilakukan. Nah, wajib dilakukan itu begini, ini tadi kan gambarannya 5, 6 gitu ya. 5, 6, 7-nya. Ini tidak mengikatnya. Nanti di bawah ada lagi penjelasan tentang tidak mengikat urutan. Nah, itu baik. Jadi misalkan magang bisa diambil semester 5 atau semester 6 atau semester 7. Begitu juga dengan yang lainnya gitu. Nah, yang hijau ini bisa Anda pilih, bisa tidak. Dalam artian yang hijau ini representasinya yang 5, yang ini. Nah, boleh kuliah di dalam prodi, itu artinya ada linear, atau mengambil di luar prodi. Misalkan Anda saya mau mendalami bahasa Jepang misalkan. Berarti Anda mengambil di prodi bahasa Jepang. Nah, di sini ya. Itu boleh milih ya. Kemudian yang kuning ini milih salah satu. Itu. Jadi ini bentuknya KKN dan penelitian. Kemudian, nah rekan-rekan Anda yang yang sekarang berkesempatan ikut MPKM itu mendaftar di sini. Jadi Anda bisa setiap saat melihat ini ya isinya apa. Saya kira Anda perlu semuanya untuk mendaftar atau membuat akun di sini, sehingga setiap saat Anda bisa melihat tawaran-tawaran yang bagus ya, karena ada juga pertukaran mahasiswa itu ada yang pertukaran antar pulau. Jadi ada yang mengambil di pulau lain. Jadi kalau misalnya kita berasal dari Pulau Jawa, tidak boleh mengambil di sini, tetapi di pulau lain. Bisa di Bali, bisa di tempat yang lainnya. Ada juga yang pertukaran antar negara. Nah, itu. Oke. Dan lain sebagainya ya. Kalau misalkan Anda sudah membuat akun di sini, saya kira lebih mudah untuk seringkali browsing di situ tentang program-program yang sangat menarik. Kemudian, nah ini yang tadi saya sampaikan bahwa S567 itu tuh boleh tidak berurutan. Jadi, saya ulangi sekali lagi, mungkin naik sedikit. Jadi tidak harus ketika semester 5 itu pertukaran antar prodi, semester 6 itu magang, semester 7 itu KKN. Jadi bisa bolak-balik. Yang jelas semuanya itu harus dilalui. Begitu yang dimaksud ya. Jadi ada 3 bentuk tadi, pertukaran mahasiswa, kemudian magang, dan KKN tematik. Kita akan bicarakan satu persatu. Pertukaran mahasiswa ya. Ini boleh linear prodi atau non linear prodi. Ya, kalau linear prodi berarti Anda program mata kuliah yang disediakan prodi pada semester 5 ya, misalkan yang semester sekarang ini. Nah, FBS sedang mendata kumpulan mata kuliah begitu beserta deskripsinya. Tetapi saya kira adik-adik semua, rekan-rekan semua bisa melihat di Siakat masing-masing, di situ sudah ada daftar mata kuliah sangat banyak sekali,
yang ditawarkan ya. Jadi yang di bawahnya ada tulisannya apa mata kuliah Merdeka Belajar itu berarti disediakan oleh prodi lain di UNESA yang bisa Anda program. Ya, tetapi untuk memprogramnya jangan ini ya, maksudnya jadi memprogramnya itu harus perlu pertimbangan. Ya, yang dipertimbangkan tentunya banyak hal, diantaranya jadwalnya jangan sampai crash. Kemudian apakah dia memerlukan skill tertentu atau peralatan tertentu, dan juga tentang apa namanya kontennya. Nah, itu semua silakan dipelajari, kemudian Anda sampaikan ke DPA, ya, sehingga DPA Anda bisa memberikan pandangan. Oh ya, Anda apa boleh ke sana atau mending mencari apa namanya mata kuliah yang lain. Nah, itu pentingnya di perguruan tinggi disediakan DPA, dosen pembimbing akademik. Kemudian bentuk yang berikutnya adalah magang. Nah, ketika magang, ya magang itu adalah praktik ya di instansi industri dalam atau luar negeri. Nah, ada perhitungannya. Memang secara garis besar itu apa namanya dinilai 20 SKS. Tetapi di balik 20 SKS itu ada kewajiban. Jadi misalkan Anda melihat di tabel itu ya. Nah, misalkan mencapai 560 sampai 840 jam total keseluruhan ketika magang, itu akan bisa dikonversi menjadi 20 SKS. Ketika tidak sampai angka itu, berarti kan tidak bisa ke 20 SKS. Nah, itu tolong juga dipertimbangkan. Karena ini kan per orang ya, per mahasiswa. Anda mungkin setiap mahasiswa nanti dihitungkan satu-satu. Tentunya akan sangat bijak kalau misalkan Anda mempertimbangkan itu, menghitung dan seterusnya sehingga Anda bisa memutuskan bahwa oh ya tempat magang ini layak saya perjuangkan. Sorry. Sekali lagi ya, untuk memutuskan Anda akan magang atau Anda akan mengambil di prodi lain, tentunya perlu didiskusikan dengan DPA. Kemudian, nah ini yang untuk PKL angkatan 2018 ya. Itu tetap 3 SKS ya. 3 SKS yang reguler ya, bukan yang ikut magang MPKM. Jadi 3 SKS 1 sampai 2 bulan, nanti ada pertemuan pembekalan di kampus, baru kemudian Anda mencari apa namanya tempat magang. Ini nanti akan kita bicarakan lebih lanjut khusus dengan angkatan 2018. Kemudian yang semester 7 ada KKN tematik. Nah, di UNESA pilihan-pilihan saya agak naik lagi. Yang kuning-kuning ini ya dimasukkan ke KKN tematik. Ya, KKN tematik itu terdiri atas ini tadi ya, proyek di desa, asistensi mengajar, kewirausahaan, proyek atau studi independen, proyek kemanusiaan. Nah, ini balik lagi. Jadi Anda punya DPA, itu tolong dioptimalkan pemanfaatannya. Ya, jadi Anda diskusikan dengan DPA, Anda minta pendapat dan seterusnya sehingga pilihan yang Anda ambil itu akan mendekati tepat. Oke, ya. Yang magang ini wajib ya untuk murni. Yang KKN tematik ini wajib pilih salah satu dari 5 macam kegiatan itu. Anda wajib memilih salah satu. Kemudian ini gambarannya. Jadi ketika nanti Anda selesai kuliah, ini angkanya SKS-nya itu tidak mengikat ya. Jadi hanya sebagai gambaran saja, hitung-hitungannya seperti ini. Jadi S1 di Indonesia itu 144 atau paling tidak di UNESA 144 sampai 160 SKS. Misalkan Anda akan
memprogram seperti ini. Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 itu 20-an SKS. Kemudian semester 5 Anda 24 SKS dimaksimalkan karena setiap semester itu maksimalnya adalah 24 SKS. Kemudian magang dan KKN-nya dapat 20 masing-masing. Kemudian semester 8 itu program skripsi dan seminar. Nah, total keseluruhannya Anda ketika lulus akan mendapatkan 154 SKS. Ya, untuk mencapai ke sana tentunya itu tadi perlu bimbingan dari DPA. Ya. Kemudian nah, ini ya yang tadi mungkin sudah disinggung sebentar tentang kepenasehatan. Ya. Jadi mungkin ini salah satu gambarannya. Anda pertama mungkin bisa mengisi materi penasehatan, kemudian buat janji dengan DPA, kemudian diskusi dan sepakati perkembangan studi dengan DPA. Nah, di sini kan termasuk pemrograman, kemudian Anda mau mungkin setahun ke depan mau mengambil MPKM yang mana, itu juga perlu didiskusikan. Dan kesemuanya ini tolong bisa terekam di catatan materi kepenasehatan. Begitu. Dan ini yang terakhir, ya, jadi prodi kita, prodi sastra Jerman itu adalah bagian dari UNESA, bagian dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek, ya, riset dan teknologi, dan kita semua patuh terhadap semua aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ya, oleh karena itu jika ada ketidaksesuaian akan ditinjau sesuai dengan aturan yang berlaku. Gitu. Jadi tentang MPKM dan juga kesehatan saya kira cukup itu dulu. Mungkin ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Terima kasih. Ada mungkin tambahan dari Ibu Bapak, silakan. Pak Lutfi, Bu Woro, Bu Wisma mungkin ada tambahan yang kelewatan. Oke, Pak Yunan. Sambil menjawab pertanyaan Nada mungkin ya. Jadi kalau micet itu kan berarti untuk semester 5 besok ini bisa pindah prodi tapi masih di dalam kampus. Ya istilahnya bukan pindah, boleh mengambil mata kuliah lintas prodi dan Anda juga boleh mengambil mata kuliah yang ada di prodi. Artinya tidak harus 100% di luar prodi, bisa juga di dalam prodi. Tapi tolong diperhatikan untuk yang di luar prodi. Ini khusus angkatan 2019 ya. Yang 2020 jangan. Ya. 20 tetap dikandangkan dulu. Nah, untuk yang 2019 yang perlu Anda pahami bahwa Anda nanti mengambil di prodi lain misalnya. Urusan-urusan yang lain itu berarti nanti berurusan dengan prodi tersebut. Kalau misalnya ada perubahan jadwal dan sebagainya, prodi sastra Jerman tidak bisa membantu karena urusan jadwal, perubahan jadwal dan sebagainya itu adalah urusan prodi yang bersangkutan, termasuk juga jumlah kuota, terus yang tugas dan yang lain-lain itu jangan sampai nanti menjadi beban bagi Anda, terus kemudian Anda minta bantuan prodi karena ada konsekuensinya itu. Kemudian yang berikutnya yang perlu Anda pahami bahwa transkrip nilai Anda itu nanti kan sebagian besar bahasa Jerman. Jadi kalau misalnya mengambil prodi lain, itu sebaiknya memang prodi yang benar-benar mendukung rumah besar itu. Ya, jangan sampai yang nyeleneh hanya karena ingin sense of knowing Anda tinggi, terus Anda pilih mata kuliah dari jurusan lain yang sebenarnya tidak mensupport yang lebih besar. Seperti itu. Jadi memang Anda harus konsultasi ke DPA Anda apakah mata kuliah ini cocok untuk mendukung Anda, baik mendukung pengetahuan, keilmuan atau apa saja, itu harus dikonsultasikan ke DPA, ya, seperti itu. Jadi jangan sampai itu nanti justru menjadi beban Anda. Nah, apakah Anda
semuanya harus keluar. Enggak, kami sangat senang kalau misalnya Anda stay bersama kami gitu loh. Karena kami selalu siap juga untuk Anda gitu loh. Ya, Anda boleh keluar dari prodi, ngambil beberapa mata kuliah, tetapi juga Anda sepenuhnya boleh ngambil di prodi. Jadi kami juga nanti siap mengajar Anda dengan mata kuliah yang sudah ditawarkan, yang sudah diberikan oleh Pak Yunan. Nah, kalau yang di prodi lain kita juga tidak tahu kuotanya mencukupi atau tidak. Seperti bahasa Inggris misalnya Pak Yunannya banyak yang minat. Ya. Nah, tentu saja bahasa Inggris membatasi karena dosennya juga terbatas, terus kemampuan mengajar serta koreksi dan sebagainya, beban itu juga sangat terbatas. Sehingga memang Anda perlu kecermatan seperti itu. Mungkin seperti itu dari saya, Pak Yunan. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lanjutan dari Nada. Ya, saya bacakan ya. Tapi untuk semester ini hanya bisa mengambil mata kuliah di prodi lain, tapi masih satu uni ya. Nah, baik ya, program yang antar kampus itu sebenarnya melalui platformnya Merdeka Belajar sudah ada dan nampaknya juga berbarengan berjalan. Jadi ada kebetulan dari pendidikan itu ngambil di Universitas Negeri Padang. Ya, ingat saya begitu. Jadi mengambil kuliah di sana. Nah, yang tadi saya ceritakan tentang pertukaran mahasiswa antar pulau ya. Kalau dulu namanya Permata, kemudian menjadi Permata Sakti. Nah, sekarang ada lagi itu pertukaran mahasiswa antar pulau. Jadi yang dari Jawa ke luar Jawa, yang dari Sumatera juga ke luar Sumatera dan seterusnya. Nah, yang seperti semester lalu antara UNESA dengan UM sementara ini belum ada lagi. Karena kemarin kan masih hanya sebatas 1-2 mata kuliah. Semoga menjawab pertanyaannya, Nada. Monggo, ada lagi? Saya mau tanya, Her. Ya, Mbak Aziza, silakan. Kalau misalnya, kan saya kan magang ya. Kalau misalnya nanti magangnya ini berarti dikonvers juga buat KKN semester 7, kira-kira bisa nggak ya? Oke. Saya mungkin tunjukkan lagi yang slide tadi ya. Oke. Jadi di sini mungkin. Nah, jadi magang dengan KKN itu berbeda ya, Mbak Aziza dan rekan-rekan yang lainnya. Yang magang itu wajib. Jadi wajib. Jadi dari sekian ya, itu yang magang ini wajib, tidak boleh ditinggalkan. Ya. Oleh karena itu, nanti yang Mbak Aziza sekarang lakukan adalah di sini yang ini magang. Jadi yang KKN-nya kan belum. Nah, jadi yang KKN itu pun ada beberapa jenis. KKN tematik ya, ini temanya proyek desa dan seterusnya. Yang sekarang mungkin dilakukan oleh Mas Rafael itu adalah termasuk KKN tematik, yaitu studi independen. Itu Mbak Aziza. Oh iya, jadi kalau semester 6 misalnya saya ikut studi independen dari kampus Merdeka, habis itu saya pengen convert ke KKN itu bisa dong? Ya, karena masuk ke KKN tematik ya, studi independennya. Oh iya, baik. Makasih, Her. Yuk. Apakah bisa mencari magang di luar program MBKM? Nah, ini pertanyaannya ini, Vida ini angkatan berapa ya? Ya, 2019 itu Pak Yunan. Oh, 2019. Oh ya, ya. Sementara ini saya belum bisa menjawab pertanyaannya ya. Jadi, tapi sepanjang, bentar, saya tunjukkan mana tadi hitungan jam. Nah, saya kira sepanjang bisa memenuhi ini kemungkinan bisa ya. Ya, jadi tidak menutup di situ. Tapi itu sementara ini belum bisa menjawab pastinya ya. Tetapi
pertimbangannya, kalaupun mencari tempat magang di luar yang dari aplikasi kampus mengajar, ini tolong diperhatikan. Jadi ada total jamnya bekerja dan pembelajaran ketika bekerja itu 560 sampai 840 jam. Ya. Itu sementara jawabannya, Mbak Vida. Pak Yunan? Monggo, Ibu. Iya. Saya keluar dari rel, kalau ini tadi 2019, ini saya mau cerita tentang apa yang saya alami dengan 2018 bimbingan saya. Saya tadi malam mencoba melihat sepintas KRS, tapi saya belum memvalidasi karena banyaknya mata kuliah yang ditawarkan di lajur kiri. Kalau kita buka siakat itu KRS itu lajur kiri itu banyak banget, bahkan itu kebanyakan ilmu-ilmunya itu agak jauh dari kita gitu loh. Semacam geografi, semacam ini. Nah, ini mungkin teman-teman harus mempertimbangkan baik-baik supaya tadi Pak Yunan mengatakan tidak terlalu jauh jaraknya dengan apa yang kita miliki gitu. Ada juga yang memilih akuntansi gitu. Nah, ini sebenarnya juga bagus sih, tapi ya gimana gitu nantinya. Agak sulit memasukkan. Betul, jadi itu ya adik-adik, jadi perlu pertimbangan DPA ketika mau memprogram di luar prodi, apakah itu bisa mendukung kompetensi yang utama yang Anda kembangkan mulai dari pertama kali masuk ke UNESAP gitu. Saya kira pertimbangan-pertimbangan semacam itu sangat penting ya, sehingga tidak terlalu mencolok ketika misalkan dari bahasa Jerman mengambil mesin itu ya, nah, itu kan agak ekstrim ya. Gitu mungkin. Terima kasih. Jadi itu contoh yang ceritakan Bu Woro. Memang benar kalau misalkan Anda sekarang membuka siakat itu tawarannya banyak sekali, karena kan tadi kita misalkan satu prodi di UNESA itu katakan menawarkan 5 begitu aja, 5 mata kuliah. Prodi di UNESA kan ada 70 lebih. Berarti kan 5 kali 70 itu berapa? 350 kemungkinan. Jadi 350 itu yang ada di layar Anda. Gitu. Bu Woro mungkin juga sudah melihat banyak macamnya itu kan. Kalau dulu kan cuma paket, ini punya angkatan saya. Nah, banyak macam Pak Yunan. Silakan Bu Isma. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah capaian yang harus dipikirkan, karena ketika teman-teman lulus nanti apa yang sudah diambil itu harus menunjukkan bahwa Anda diperkaya dengan keterampilan itu. Jadi artinya PLO, nanti tolong dicari saja PLO-nya ketika Anda kuliah itu, capaian yang harus Anda dapatkan, ya, kompetensi, itu saya rasa harus dipikirkan. Kalau tadi misalnya Bu Woro mengatakan, atau Pak Yunan, kompetensinya jauh, katakanlah misalnya mesin gitu. Misalnya mesin, sebetulnya kalau diambil 20 SKS gitu gelondongan, saya rasa masih mungkin ya. Oh ya, saya punya bahasa Jerman, tapi saya suka dengan permesinan gitu. Tetapi jangan ambil misalnya 4 SKS di ekonomi, 4 SKS di geografi, 4 SKS misalnya di MIPA. Nah, itu mungkin yang tidak membantu, artinya tidak menunjukkan pengayaan terhadap kompetensi yang Anda miliki. Mungkin begitu, Pak Yunan. Jadi mending diambil gelondongan gitu di satu jurusan atau keilmuan utama gitu ya. Betul menjadi keterampilan tambahan gitu. Ya, makasih.
Oke, makasih. Jadi kan memang selama Anda kuliah itu kan Anda juga sekalian membangun portofolio Anda ya untuk Anda jual ya. Nah, itu juga yang perlu kita perhatikan ya. Jangan sampai nanti isi portofolionya isinya gado-gado dan enggak ada mengerucutnya kemana. Oke. Baik. Rina, saya mau bertanya, Her. Monggo, Mas Rizky. Untuk yang kewirausahaan itu untuk usahanya sendiri kriterianya usaha yang seperti apa gitu ya, Her? Oke, baik. Saya tunjukkan slide lagi ya. Jadi sebentar. Ya ini ya. Nah, di UNESA ya, karena kita ada di UNESA, sementara ini yang kewirausahaan itu masuk ke KKN tematik. Nah, ini dalam artian bahwa kita mengembangkan misalkan ada UMKM begitu atau kelompok UMKM yang kita pandang potensial dan kita bisa punya kompetensi di sana. Nah, itu yang kita kembangkan selama kurun waktu tertentu gitu. Jadi sementara ini yang semacam itu. Jadi bentuknya KKN, temanya kewirausahaan. Itu Mas Rizky. Oh, berarti bukan kita yang membuat suatu usaha gitu ya, Her ya? Kita yang gabung ke usaha orang lain untuk membantu lebih maju gitu ya, Her? Betul ya. Nampaknya seperti itu yang sekarang. Bentuk yang lain misalkan kita mengembangkan usaha kita sendiri itu masih belum di cover oleh namanya KKN tematik yang di UNESA. Karena KKN berkelompok itu tadi. Ya, betul. Karena berkelompok mungkin dari beberapa disiplin ilmu sehingga masalah yang di mitra yang macam-macam itu bisa diselesaikan oleh beberapa orang dari berbagai macam disiplin ilmu. Oke, terima kasih Heriunan. Jadi sama-sama. Heriunan, saya ingin bertanya Heriunan. Oke, Mas Andra, silakan. Kan di mata kuliah itu kan banyak pilihannya ya, yang Jerman dan yang lainnya. Itu yang mata kuliah yang Jerman itu apakah diharuskan diprioritaskan terlebih dahulu atau emang sebebasnya kita aja, yang penting jumlahnya 24 gitu. SKS. Ya. Oke, makasih. Oke. Ya, mungkin saya jawab dulu tentang 24 ya. Adik-adik sekalian, 24 itu begini. Jadi satu semester itu normalnya sekitar 20 SKS. Tetapi ada di antara Anda semua yang bisa mengatur waktu dengan baik, kemudian punya tenaga ekstra dan lain sebagainya sehingga memungkinkan mengambil lebih dari 20. Tetapi di PDDikti di kementerian ya itu diatur bahwa setiap semester itu maksimal 24. Tuh, kan Heriunan IP saya loh 4 begitu kan bisa ngambil sampai 30 gitu. Ya, itu belum bisa karena terbentur peraturan dari Dikti ya, dari kementerian ya. Jadi maksimalnya 24 SKS gitu. Kemudian tentang mengambilnya mana yang diprioritaskan, apakah yang di sastra Jerman di tempat kita ataukah di tempat yang lain. Nah, itu tadi kan sudah diberikan pandangan oleh Bu Wisma, Pak Lutfi dan juga Bu Woro, perlu dipertimbangkan ini Mas Andra. Jadi kompetensinya jangan sampai gado-gado. Yang pertama mungkin poinnya itu ya. Gado-gado dalam artian saya mau ngambil 2 di ekonomi, 2 di MIPA, 2 di mana lagi teknik gitu. Nah, jangan seperti itu. Kenapa? Karena itu tidak sangat membantu Anda membentuk profil Anda menjadi kuat di satu kompetensi tertentu. Nah, itu ya pertimbangannya. Mengambil silahkan yang bisa memperkuat kompetensi Anda. Balik lagi bahwa selama Anda kuliah, itu kan kita semuanya sambil membangun portofolio kita sehingga layak nanti misalkan mau dipakai untuk bekerja setelah kuliah.
Monggo Ibu Bapak barangkali ada tambahan tentang pertanyaannya Mas Andra. Maaf saya tadi tidak menyimak saya karena ada kegiatan lain. Pak Yunan, kalau boleh punya apa ya pertimbangan ya. Jadi kalau kita nanti kan lulusan kita itu menjadi penerjemah gitu kan ya. Profil profil utama itu mungkin alangkah baiknya atau eloknya kita nyasarnya ke bahasa Indonesia. Seperti macam sintaksis, mungkin ada mata kuliah ya macam itulah yang bisa menunjang calon penerjemah itu. Ini hanya saran. Mungkin di bahasa Inggris juga sama kalau ada yang ingin. Nah, memang kalau ke teknik bagus juga, tapi ya itu tadi kita nyingkronkannya ini agak kesulitan. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Barangkali di teknik ada saya tambahi Pak Yunan, Bu Woro. Monggo. Ini hanya pengalaman saja. Dulu kan saya jadi penerjemah di pabrik ya. Nah, itu kelemahan saya itu tidak memahami istilah-istilah teknis. Istilah-istilah misalnya mesin itu apa? Ya, apa saja itu enggak paham. Nah, jadi kita juga kesulitan ketika kita mau menerjemahkan tapi kita tidak tahu komponen-komponen mesin itu gitu. Nah, barangkali kalau memang nanti saya mau jadi penerjemah di pabrik misalnya, ya enggak apa-apa saya rasa Bu Woro. Nun sewu ini hanya karena saya mengalami, karena saya mengalami itu waktu itu gitu. Nah, itu mungkin sejalan pengalaman saya pernah menerjemahkan pesanan dari UNER itu tentang tumbuh-tumbuhan, Ibu. Nah, itu juga saya merasa sangat kesulitan memang tumbuh-tumbuhan. Ilmu biologi kan jadinya. Wah, ini tantangan berat ini memang. Betul. Tapi ya itu tadi ini bayangan. Tidak tahu nanti bagaimana baiknya. Memang teman-teman harus memikirkannya secara seksama. Terima kasih. Bu Ajeng, monggo. Pak ya, mohon izin menambahkan sedikit. Jadi gini ya teman-teman sekalian, ketika ingin istilahnya merdeka belajar ini memang jangan dimaknai 100% merdeka bisa mengambil di sana dan di sini. Jadi Anda harus paham dulu diri Anda, kompetensi Anda, dan nantinya itu Anda mau mengembangkan diri Anda. Jadi self brandingnya Anda mau jadi apa sih? Jadi kalau bisa mengambil mata kuliah itu yang memang support dengan nantinya kompetensi yang sudah Anda miliki sekarang. Jadi misal ada yang memiliki ketertarikan di dunia pariwisata, itu kan pasti perlu communication skill yang bagus. Itu bisa melipir ke jurusan yang support untuk kompetensi itu, misalnya jurusan pariwisata. Atau ketika tertarik di jurusan pariwisata itu juga bisa mengambil misalnya di jurusan marketing itu juga masih make sense karena kaitannya dengan penjualan, nanti Anda menjual paket wisata seperti itu. Jadi yang pertama kali harus dilihat adalah diri Anda sendiri gitu. Misalnya saya mahasiswa ya, saya memutuskan mengambil kuliah X misalnya di luar jurusan di luar prodi saya. Itu saya harus bisa mengkaitkan mata kuliah itu dengan kompetensi yang sudah saya dapatkan atau kompetensi yang ingin saya kembangkan yang ada di dalam diri saya. Jadi nantinya kan transkrip itu dibaca, kan itu akan ketika Anda membaca mata kuliah yang sudah Anda ambil, itu akan bisa menjadi satu rangkaian cerita yang nantinya menjadi supporting system ketika Anda telah lulus dan ingin membangun karir Anda baik itu di ranah formal maupun non formal. Misalnya yang tertarik dengan kewirausahaan, oke, mungkin di jurusan kita menyediakan mata kuliah kewirausahaan, tapi Anda merasa, kayaknya kurang. Boleh mengambil mata kuliah yang relate dengan itu. Jadi merdeka, karena kemarin sempat ngobrol dengan beberapa mahasiswa juga memaknainya itu kayak, saya pengen ngambil ini. Jadi pengennya itu jangan hanya sebatas kepengenan aja, tapi harus Anda cermati konten dari mata kuliah yang mau Anda ambil, apakah masih bisa mensupport kompetensi yang ingin Anda kembangkan ke depannya nanti, seperti itu.
Itu saja Pak Yunan. Oke. Betul. Jadi bukan karena lapar mata ya. Jadi benar-benar tahu apa yang mau diambil gitu, seperti yang dicontohkan Bu Wisma dan juga Bu Woro. Jadi misalkan di mesin gitu ya. Nah, itu mungkin ketika Anda saya ada kepingin untuk menjadi penerjemah di bidang teknik begitu. Nah, itu Anda perlu cari tahu ketika menjadi penerjemah di bidang teknik itu saya harus bisa apa saja, sehingga mata kuliah yang Anda rencanakan diambil di sana tentunya berisi tentang hal itu. Begitu juga misalkan kalau misalkan Anda mau menjadi penerjemah di bidang botanikal ya, sama seperti yang dicontohkan Bu Woro. Ketika misalkan Anda mau menjadi jurnalis yang bisa menerjemahkan, nah sedangkan Anda merasa bahwa pengetahuan jurnalistik Anda masih kurang, Anda silakan mencari di daftar itu kira-kira apa yang berhubungan dengan cita-cita Anda. Nah, itu jadi bukan hanya karena lapar mata, apalagi karena melatih ambil di sana aku juga ikut gitu, jangan ya. Baik, ada pertanyaan di chat Mbak siapa ini? Nazila. Mbak Nazila bisa menyampaikan secara langsung. Nanti akan dijawab DPA-nya Pak Lutfi. Nazila, langsung. Iya, Lutfi. Saya mau tanya. Kan saya sudah lolos kampus mengajar kan. Nah, itu sudah jalan sejak tanggal 2 Agustus kemarin. Terus saya kan juga di semester ini ada mata kuliah PKL. Nah, itu saya juga sering bertanya ke Lutfi, bisa nggak dikonversi ke mata kuliah itu? Kalau nggak bisa, apa saya juga harus ikut PKL? Itu semester ini atau semester depan? Gitu ya, Lutfi. Oke, terima kasih. Itu kemarin sudah kami bicarakan, Pak Lutfi akan menyampaikan hasil bicaraan kami. Oke, baik, Nazila. Karena sudah mendaftar dan sudah lolos, ya. Sudah mengalahkan beribu-ribu mahasiswa. Kalau dibatalkan itu tidak elok. Jadi nama baik kampus yang tercoreng, gitu ya. Jadi ada sekian banyak mahasiswa yang daftar tapi tidak lolos. Nah, Anda adalah salah satu dari sekian banyak mahasiswa se-Indonesia Raya yang daftar dan diterima. Nah, ini kami berpikirnya kalau misalnya tidak Anda lanjutkan, maka nama baik universitas yang akan tercoreng ya, karena Anda daftarnya sebagai mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Kemudian kami juga memikirkan bahwa Anda memiliki kontribusi yang besar untuk pembangunan bangsa, salah satunya di bidang pendidikan. Nah, itu nanti kontribusi Anda selama 1 semester di kampus mengajar, itu nanti kami hargai. Ya, jadi nanti Anda harus menyelesaikan juga beberapa tugas. Jadi bukan hanya PKL, nanti ada mata kuliah tertentu yang Anda tidak perlu hadir di kelas, tapi cukup memberikan beberapa report, ya, dan itu nanti dikonversikan dengan mata kuliah itu. Ya, jadi Anda dapat banyak keuntungan supaya bisa konsentrasi di kampus mengajar. Buktikan bahwa Anda mahasiswa UNESA yang memang siap mengabdi, tetapi juga ada kewajiban-kewajiban yang bisa Anda lakukan sambil Anda melaksanakan kegiatan kampus Merdeka, kampus mengajar di Lamongan. Seperti itu. Nanti ada mata kuliah seperti Kreatives Schreiben. Anda nanti tidak perlu sepenuhnya hadir di kelas, ya. Mungkin nanti bisa hadir beberapa pertemuan saja untuk mendapat teori-teori dasar. Tetapi nanti tugas-tugasnya bisa dikaitkan dengan kegiatan Anda yang ada di sana. Supaya Anda bisa menyelam itu biar teles temenan gitu ya.
seperti itu. Ya. Ya. Nanti mungkin kita bisa bicarakan berdua, ya. Oke. Setelah ini Nazila, tapi intinya Anda dan Mbak sama Satwi ya. Mbak Tia ya, Satwi. Tia, ya. Itu selain PKL juga ada mata kuliah lain yang dikonversikan. Jadi laksanakan kegiatan kampus mengajar itu dengan sepenuh hati. Untuk mata kuliah lain, insya Allah sudah dikonversikan dengan beberapa tugas tertentu. Terima kasih, Nazila. Terima kasih, Lutfi. Jadi tugasnya sekarang adalah konsentrasi melaksanakan kampus mengajar, ya. Yang lainnya nanti ada yang tadi seperti disampaikan Pak Lutfi, ya, bisa kita usahakan untuk konversi ke beberapa mata kuliah. Baik. Ada lagi, ini pertanyaan dari Vida Melinda. Untuk angkatan 2018 ada mata kuliah skripsi dan PKL. Oh ya, diambil ya. 2018, kalau saya tidak salah itu ada 19 SKS, termasuk di dalamnya itu ada PKL skripsi. Nanti ada pembimbingnya. Ya, nanti ada pertemuan berikutnya menentukan pembimbing dan seterusnya. Kemudian ada dari Elvira 2018. Maaf Pak, sebentar. Mungkin saya yang salah. Kemarin waktu rapat itu katanya nggak boleh diambil double barengan itu apa? Skripsi dengan PKL itu. Atau saya yang salah paham ya, mohon maaf. Keluar bareng semester 7. Jadi semester 7 itu total ada 19 SKS. Skripsi 6, terus PKL itu ada 3, kemudian mata kuliah 2 atau 3 lagi yang lainnya itu. Gitu ya. Soalnya kemarin kok penjelasannya skripsi nggak boleh. Gimana? Ya, nggak boleh itu yang magang, Bu. Yang magang, Bu, yang nggak boleh. Oh, karena magang yang magang PKL 20. boleh. Boleh. Yang PKL boleh. Boleh. Yang magang gitu. itu kan 20 SKS penuh, jadi dan bekerja seperti pegawai pada umumnya, sehingga kalau dicampur dengan skripsi akan mahasiswa tidak bisa konsentrasi untuk magang begitu. Baik. Berarti saya salah. Terima kasih. Oke, sami-sami. Kemudian ada Elvira ya bertanya tentang ada program lintas jurusan yang bisa diambil. Bisa saya ambil salah dengan studi utama penjelasan. Ya, baik. Jadi Mbak Elvira 2018 ya. Jadi tadi sudah kita bicarakan cukup panjang. Ketika mau mengambil di luar, pertimbangannya Anda harus tahu benar begitu. Jangan hanya lapar mata. Jadi sehingga yang diambil itu benar-benar nanti memberi efek begitu. Dan jangan lupa didiskusikan lagi dengan DPA, yang kebetulan DPA-nya adalah saya. Nanti kita bicarakan lagi ya, Mbak. Ya, oke. Ada lagi yang lainnya? Mas Iqbal, langsung aja Mas. Iya, Herinan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya ingin bertanya, mengenai konversian SKS ini. Itu bagaimana ya, alurnya untuk pengkonversian SKS itu? Apakah kita tetap ngambil SKS tersebut sampai 20 SKS atau bagaimana? Terutama buat teman-teman yang sudah mengikuti program MPKM ini. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Kami pertama-tama mengucapkan selamat ya kepada Mas Iqbal dan teman-teman, ada 6 ya tadi ya. Mungkin ada yang lain lagi menyusul nanti. Selamat sudah lolos. Jadi itu bukan hanya lolos, tetapi Anda sudah menyisihkan banyak partisipan yang lainnya yang belum seberuntung Anda. Nah, oleh karena itu, ini kan memang programnya dari kementerian dan dikonversi menjadi 20 SKS. Nah, yang perlu Anda perhatikan mungkin yang tadi ya, yang jam-jam tadi ya, berapa jam itu harus terpenuhi sehingga
ada dasar untuk kami mengkonversi. Kemudian apakah harus KRS-an dulu atau bagaimana? Itu rencananya memang hari ini siang tadi disampaikan oleh universitas, tetapi karena ada ada pekerjaan se-UNESA yang harus diselesaikan sampai besok, maka nampaknya itu ditunda sampai hari Rabu. Jadi sementara ini dibiarkan dulu ya yang ikut MBKM belum program dulu. Begitu Mas Iqbal dan rekan-rekan lainnya. Tapi prinsipnya kami sangat mendukung dan berusaha semaksimal mungkin sehingga itu bisa mendapatkan SKS sesuai dengan peraturan yang ada. Okay. Baik, terima kasih Herinan. Oke. Ada lagi, silahkan. Nah ini ya, sudah 4:30 ini. Silahkan ada lagi, monggo. Kita obrolan jarang-jarang kita ketemu. Belinda itu Pak. Belinda, oke, silakan Belinda. Belinda langsung aja Belinda. Pembekalan PKL kapan? Ya nanti minggu-minggu pertama ya Mbak, kan kita belum kuliah. Jadi tanggal 23 minggu pertama itu kan ada pertemuan awal. Nanti kita akan sampaikan rincian kegiatan ketika akan PKL itu apa saja, termasuk bagaimana ya mulai dari awal ya, bagaimana memilih tempat PKL sampai akhirnya melaporkan pelaksanaan PKL-nya. Dilaksanakan secara offline atau bagaimana nanti itu tergantung ini ya, kebijakan pemerintah ya. Karena contohnya yang tahun lalu sebenarnya sudah dapat surat izin dari fakultas, tetapi ketika misalkan hari ini dapat izin gitu ya, besok mau mulai magang, ada kebijakan dari pemerintah untuk yang awal-awal COVID itu. Nah, oleh karena itu akhirnya tidak bisa dilaksanakan. Nah, itu tergantung ya, nanti tergantung ini. Tapi saya kira seperti yang rekan-rekan magang MBKM itu banyak kegiatan yang bisa dilakukan secara daring ya. Jadi tidak harus mencari yang luring, yang tidak harus mencari yang offline. Tapi kalau misalkan ada perusahaan yang bisa menerima PKL secara daring, saya kira itu juga sangat mungkin dilakukan. Oke. Ada lagi? Mas Gulam, pemilihan DPS melalui sistem program sudah sendiri. Ya, oke. Jadi intinya itu bisa memilih sendiri tapi terbatas. Kenapa terbatas? Misalkan begini, adik sekalian kan nanti juga akan mengalami skripsi ya. Misalkan dari 20 orang yang memprogram mata kuliah skripsi, semuanya memilih Pak Lutfi gitu. Ya Pak Lutfi tidak bakalan bisa membimbing 20 karena kan butuh pertemuan intensif ya dengan mahasiswa bimbingannya. Oleh karena itu nanti akan ada memilih, tetapi kalau misalkan sudah terlalu banyak di Pak Lutfi atau sudah terlalu banyak di Bu Woro, Bu Ajeng, Bu Isma, maka itu akan dipindah ke yang lainnya. Nah, biasanya ada pilihan 1 dan pilihan 2 begitu, sehingga bisa meskipun tidak 100% ya bisa mengakomodir keinginan adik-adik sekalian. Itu Mas Gulam. Oke. Tampaknya sudah cukup ya. Sudah cukup Pak. Ya, ini nampaknya sudah cukup. Nanti kalau ada lagi bisa bisa tanya atau tanya ke DPA atau tanya ke saya atau mungkin kita ketemu lagi lah semacam ini kan ini kita diuntungkan dengan adanya teknologi sekarang ini. Mungkin sebelum berakhir ada 1-2 kalimat dari Ibu Bapak dosen.
menyambut semester baru. Apa Pak ya? Tetap semangat, itu yang penting. Tetap ya. Semangat. Ya. Semangat. Terus sehat ya. Itu sudah satu paket ya, semangat dan sehat. Ya. Oke. Berdoa. Ya, baik. Oke. Jadi seperti itu ya, saya kira cukup. Sebelum kita akhiri mungkin perlu kita foto dulu. Silakan dinyalakan kameranya. Waduh, izin ya Pak ya, saya enggak ya. Aku lak leren ganti dhisik. Ya, silakan yang kameranya masih memungkinkan dinyalakan, kita foto sebentar supaya melihat. Ya mungkin yang 2020 memang belum pernah sama sekali ketemu, tapi yang 2019 kan sempat ketemu meskipun hanya setahun ya. Silakan, yuk. Ya. Nah itu silakan Mbak Salma. Siapa lagi? Kita tunggu dulu ya, mungkin masih menyalakan lampu atau pakai jilbab. Kita ini 1, 2, 3. Mbak Salma kebalik, miring kameranya. Oke. Satu kali lagi. Oh maaf, ada chat masuk ke sini. 1, 2, 3. Bentar. Sinyalnya kurang baik. Ini saya screenshot sekali lagi. Slide berikutnya. Oke. Baik, jadi terima kasih banyak ya sudah hadir. Kemudian jangan lupa bukan KRS-an tetapi kepenasehatan ya. Penasehatan, jadi seperti yang tadi sudah ada gambaran lah ya. Jadi Anda tentukan Anda pengen apa, Anda baca-baca deskripsi dan seterusnya, baru ketemu DPA-nya sehingga Anda bisa cerita, Bu, Pak, saya pengen ini, bagaimana menurut Ibu, Bapak, sehingga gak mental gitu ya, jangan sampai lapar mata. Bisa mencari di mana Pak Yunan, mungkin linknya? Yang mana itu Bu? Merdeka Belajar, mungkin mahasiswa harus mencari-cari link-link untuk bahan bacaan. Oke, yang tentang program-program yang tadi, bentar saya share screen sedikit sekali lagi. Nah, di sini ini ya, Kampus Merdeka. Meskipun mungkin sudah lewat, Anda bisa baca profil-profilnya. Profil tempat magang, ada profil tempat kalau yang ini Indonesia International Student Mobility, ini kan yang ke luar negeri. Dan seterusnya ya, Anda bisa baca di sini. Oke. Kita mengundang teman-teman yang sudah lolos MPKM nanti diminta cerita. Oke. Baik, saya kira itu, mohon maaf dan terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.